Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta diklat. Selamat Selamat siang. siang. Yang Oke, sebelum diklat ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu peserta memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, oke, Bu Yumita mungkin? baik teman-teman, sebelum kita mulai diklat hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih terima kasih Bu Yumita sudah mimpin doa. Oke, Bapak Ibu, sebelum materi diklat ini kita mulai, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu biar tidak sepaneng. Untuk ice breaking nanti saya memiliki sebuah buah yaitu buah rambutan, nanti akan saya lempar, kemudian nanti seluruh anggota melempar ke temannya masing-masing sampai kembali ke tempat saya. Gitu ya Bapak Ibu. Coba siap semua. Buah rambutan saya lempar ke Bu Yumita. Ini Bu Yumita. Terima kasih Bu Andri. Buah rambutan ini akan saya lempar ke Pak Fajri. Terima kasih Bu Imita. Buah ini akan saya lemparkan kepada Pak Adi. terima kasih Pak Fajri. Buah rambutan ini akan saya lempar kembali ke Ibu Andriani. Ya, terima kasih Pak Adi. Oke Bapak Ibu, kita sudah semangat ya dengan ice breaking ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan materi diklat hari ini. Oke, sebelumnya akan saya bacakan nanti susunan di materi diklat ini ya. Diklatnya ini yang pertama nanti ya, itu nanti ada beberapa sesi, yaitu pertama tujuannya adalah dapat memahami tentang tantangan dalam membuat modul, yang kedua output peserta memahami terhadap tantangan dalam membuat modul ajar. Nanti alur sesinya adalah alur pembukaan, kemudian ice breaking, materi inti, diskusi, dan acara selanjutnya adalah penutup. Oke, sekarang menginjak materi inti. Nanti materi inti ini adalah outputnya. Peserta didik diharapkan mampu memahami materi yang disampaikan. Peserta diklat diharapkan mampu memahami materi yang disampaikan. Kemudian metodologinya ceramah dan diskusi. Fasilitasnya adalah menyampaikan materi. Alat dan bahannya adalah modul dan pembelajaran. Iki loh kelihatan toh nih, sebentar ya. Sebentar, tak anu dit. Maaf. Oke, acara selanjutnya adalah inti mengenai modul ajar. Saya share dulu modul ajarnya. Kok ini? Ini pakai akun SMK Belajar nggak? Yang instan meeting. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu. Oh ya, terima kasih. Modul ajar.
agenda sesi ini yang pertama konsep modul ajar, kedua komponen modul ajar, ketiga prinsip penyusunan modul ajar, kemudian prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep modul ajar dahulu. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Komponen dari modul ajar tersebut adalah guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Komponen modul ajar itu meliputi A. Identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusun modul ajar, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, yaitu menentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kemudian selanjutnya B. Kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Profil pelajar Pancasila yang C adalah merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memiliki profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Saya ojo. Ampun ya. Iki loh. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Iki loh, kelihatan iki loh. Ya, Bu. Lah iki loh kelihatan toh iki loh. Oke, sebentar. Ibu tak delete ya, Le. Nah. Kemudian untuk C, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dengan jelas di dalamnya. 1. Materi, isi pelajaran, pedagogik, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. D. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran sebentar, mohon maaf. Termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Yang E adalah target peserta didik.
Di sini diharapkan adalah peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahan bahasa dan pemahaman materi ajar. Kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Peserta didik dan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tingkat tinggi. Yang F, modul pembelajaran, merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring, dan blended learning. Mungkin sampai F ya Bapak Ibu untuk komponen modul ajar, karena waktunya terbatas, mungkin sampai di sini dulu materi modul ajar kali ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, dari presentasi materi komponen modul ajar di sini, itu ada beberapa komponen. Yang satu adalah identitas modul, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, dan target peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, demikian modul pembelajaran berikut saya sampaikan. Barangkali nanti kita menginjak ke acara tanya jawab atau diskusi yang belum paham ya Bapak Ibu mengenai komponen modul ajar tersebut. Oke Bapak Ibu, untuk mengakhiri materi ini tadi mungkin bisa disebutkan kembali siapa yang bisa menyebutkan komponen modul ajar. Nah, di sini ada ya. Ada beberapa komponen, mungkin barangkali bisa menyebutkan salah satu komponen modul ajar. Coba siapa komponen-komponennya? Ya. Gimana Bapak Ibu, sudah jelas? Ada 7, ajak ke sini, Bu. Bisa menyebutkan salah satu komponen modul ajar misalnya Bapak Ibu? Ada informasi umum, Bu. Oh iya. Kemana istri belanja? Oke, Bu Yumita, ini ada beberapa komponen modul ajar. Misalnya salah satunya apa? Coba sebutkan. Komponennya yang pertama ada informasi umum, kompetensi inti, dan ada lampiran. Iya, benar sekali. Betul, Bu Yumita. Bagus. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan mengenai komponen modul ajar ini? Mungkin pertanyaan yang lain? Ya, tadi ada beberapa ya komponen modul ajar, itu benar sekali tadi yang disebutkan oleh Ibu Yumita. Tadi ada kompetensi awal, ada identitas modul, ada profil pelajar Pancasila, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana. Kemudian sampai target peserta didik, yang F ada modul pembelajaran. Oke, sesi tanya jawab, mungkin ada yang lain yang akan ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini ya Bapak Ibu untuk acara penutup.
Mari kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan dari sesi diklat ini, kita tutup dengan membaca berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan siapa yang mau mimpin berdoa. Pak Sutijo di mana? Ada yang mau mimpin berdoa? Mungkin Pak Fajri ya, tadi pembuka kan sudah Bu Jumita. Coba Pak Fajri ditutup. Iya Bu, terima kasih Bu Andri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, pembelajaran tentang modul pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Saya kembalikan sama Bu Andriani lagi. Ya, terima kasih Pak Fajri Adri yang sudah menutup doa. Oke, untuk acara selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Stopkan dulu rekornya.